Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita bangun pagi, saya percaya kita banyak pilihan. Pikiran kita tertuju kepada banyak keputusan. Kita mengarahkan diri ketika bangun tidur, pikiran kita untuk doa fajar, ataukah bereskan yang lain dulu. Ada banyak keputusan dan itu semua muncul di pikiran kita. Nah, hari ini saya mengajak kita melihat satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4. Nanti saudara baca seluruh pasal di Filipi pasal 4 khususnya. Kalau kita lihat di bagian itu, Paulus dari penjara berkata, sekali lagi, Paulus dari penjara berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, seruan ini muncul dari penjara, tetapi penjara bisa membatasi tubuhnya Paulus, memenjarakan jasmania tubuhnya Paulus, tetapi penjara tidak bisa membatasi pikirannya Paulus, tidak bisa memenjara pikiran Paulus. Dan di mana Paulus berkata bersukacitalah, membuat saya teringat kepada kisah ini. Saudara, ada seorang buta yang selalu berpakaian rapi. Dia pakai jas, dia pakai dasi. Ada orang-orang yang melihatnya biasa dalam menjumpai dia di sekitar lingkungan, berpikir kenapa dia selalu berpakaian rapi. Mereka heran, toh dia tidak bisa melihat penampilannya. Dan lebih heran lagi, orang buta ini sering meminta yang bersama dengan dia, ada satu sahabatnya, untuk membereskan lemari pakaiannya. Membereskan dengan menyusunnya seperti yang dia harapkan. Ketika selesai disusun, dia akan minta temannya ceritakan baju yang mana, sebelah mana, laci 2 seperti apa. Dan temannya berkata, oh laci paling atas seperti ini, saya sudah susun. Lemarimu sudah rapi, saya susun lemari kedua seperti ini. Dan dia dengar, selesai dengar, dia pasti berkomentar. Dia senyum, bagus, dia bilang, saya suka. Nah, sahabatnya ini lama-kelamaan penasaran. Seperti orang di lingkungannya juga penasaran melihat dia selalu berpakaian rapi. Sahabatnya yang menata kamarnya dan khususnya lemari juga penasaran. Lalu bertanya, sahabat, maaf ya, kamu kan gak bisa lihat. Kamu senyum waktu mendengar saya bercerita. Belum selesai saya bercerita bagaimana ditata lemarimu, kamu tersenyum mendengar. Saya melihat begitu menikmati. Dan waktu saya bilang, sudah rapi seperti ini. Dan saya melihat kamu puas. Padahal kamu gak lihat pekerjaan saya. Kamu gak tahu saya susunnya seperti apa. Kamu puas, kamu senang. Dan tahu tidak, orang-orang di lingkungan sini sering bertanya ke saya. Saya gak enak ngomong ke kamu, tapi hari ini saya ingin nanya, kenapa sih kamu pakai baju selalu rapi, pakai jas, padahal kamu gak bisa melihat. Seperti lemari yang saya tata ini, kamu juga gak bisa lihat. Tapi setelah saya kasih tahu, kamu puas. Senyum di wajahmu, saya tahu kamu puas. Kenapa? Nah, orang buta ini berkata, sahabat, saya memang tidak melihat lemari yang kamu tata, pakai pakaian saya yang kamu susun. Ketika kamu bercerita kepada saya sudah selesai menyusunnya, saya tersenyum, saya bahagia, saya senang. Karena persoalannya bukan ada di baju dan di lemari yang sedang ditata itu, rapi apa tidak. Tetapi persoalannya adalah di dalam pikiran saya. Saya menata pikiran saya ketika kamu bercerita. Kenapa saya puas? Karena bukan lemari yang ditata. Waktu kamu menyusunnya, saya menata pikiran saya. Itulah yang membuat kenapa hidup saya puas, bersukacita. Walaupun saya tidak melihat hasilnya,
saya bahagia karena saya menata pikiran saya ketika kamu menata lemari saya. Wow, saudara, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah kisah ini begitu menggugah kita. Saudara, kebahagiaan itu tergantung bagaimana kita menata pikiran. Ya, Marcus Aurelius pernah berkata bahwa itu bukan bergantung pada hal lain, tetapi tergantung pada bagaimana kita menata pikiran. Pagi hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan. Semua mendengarkan dengan ladang hati yang berbeda. Bagaimana kita menerima firman dalam pikiran kita berbeda. Tentu hari ini kita kembali saya ingatkan bahwa kebahagiaan itu tergantung pada bagaimana kita menata pikiran. Lalu mari kita bersama-sama menuju kepada kunci sukacita yang terletak pada hubungan kita kepada Tuhan. Saya ambil dari Mazmur. Saudara, ketika saya merenungkan bagaimana Mazmur 97 ayat 12 berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sahabat, dari Mazmur 97 ayat 12 ini saya mengambil satu kesimpulan. Ketika berbicara tentang sukacita yang tadi saya katakan, kebahagiaan itu, bersukacita yang harus katakan, yang bergantung pada pikiran. Dan saya mau memulainya bahwa pikiran itu tertanam, dimulai dengan hubungan bersama dengan Tuhan. Karena Mazmur 97 ayat 12, kalau kita tarik kesimpulannya, disitulah titiknya. Sukacita yang di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan Paulus adalah sukacita di dalam Tuhan. Mazmur berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jadi kunci sukacita terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Pikiran ini ada Tuhan apa tidak? Pikiran ini berhubungan dengan Tuhan apa tidak? Bagaimana kita kembalikan pikiran kita kepada Tuhan? Kita tahu bahwa seluruh pikiran ini kalau di dalam Tuhan, maka sukacita kita itu akan mengalir. Saudara, ada anak Tuhan yang bangun pagi. Saya bilang, wow, luar biasa. Dia membuka pintu, dia buka jendela rumah, dia bersukacita, dia berkata-kata, berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang baru setiap pagi masuk ke rumahku. Saudara, saya mau tanya saudara pernah tidak waktu pagi bangun, saudara, saya bangun pagi, saya siapkan laptop, saya siapkan semua hal, khotbah-khotbah saya kirimkan dulu, saya siapkan dulu ke laptop. Saudara, saya lakukan satu hal, saya buka jendela, saya buka horden saya berkata, rahmat Tuhan yang baru dalam nama Yesus masuk ke rumah ini, tercurah ke rumahku. Saudara, saya memulai dengan Tuhan. Ayat yang saya perkatakan karena itu ayat firman Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Kunci sukacita terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Sahabat, kalau kita sadari Habakuk tidak punya alasan bersukacita, tapi dia bersukacita. Saudara, hasil panen tidak memuaskan. Hasil ladang tidak menjanjikan. Pohon ara tidak berbuah. Anggur tidak lagi menghasilkan. Kambing domba di kandang tidak lagi seperti biasanya. Tapi lihat Habakuk pasal 3 ayat 18 berkata apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk berkata, sekalipun hasil ladang tidak menjanjikan, kambing domba tidak seperti biasa yang menghasilkan anggur dan ternak semuanya, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ingat saudara, Habakuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kalau lihat sekitarnya gak suka cita, karena jelas kalau saudara baca kitab Habakuk,
Anggur tidak menghasilkan, hasil ladang tidak menghasilkan, kambing domba tidak lagi beternak seperti biasanya. Tapi Habakuk berkata, aku beria-ria. Kenapa? Karena dia tahu keselamatan dari Tuhan melampaui semua sukacita yang lain. Karena Allah yang menyelamatkan itu lebih daripada semua yang lain. Jadi saudara, sahabat yang saya kasih, saya mau katakan, sukacita tidak boleh dikaitkan dengan keadaan. Tadi saya di awal katakan, Paulus di penjara, dia menulis, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Kenapa Paulus bisa berkata demikian? Saudara harus tahu kondisinya di penjara. Karena apa? Karena Paulus sudah mengalami Allah yang menyelamatkan. Karena Allah yang menyelamatkan itu telah membayar hutang dosanya lunas. Saudara, Paulus tidak lagi dibebani dengan masa lalu dosa yang begitu berat. Ketika dia mengejar orang-orang Kristen, membunuh orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, Paulus bersukacita karena kasih karunia yang sudah menyelamatkan hidupnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Paulus bersyukur bisa melayani menjadi seorang rasul yang diangkat oleh Tuhan. Sama juga dengan Habakuk. Paulus tidak lagi mempersoalkan penjara yang gelap, penjara yang dingin, penjara yang kesepian itu. Paulus memandang Allah yang menyelamatkan itu. Dia memandangnya dengan penuh sukacita. Dia menikmati hadirat Tuhan. Di penjara ada hadirat Tuhan. Di rumahmu ada hadirat Tuhan. Di dalam keadaanmu saat ini mungkin dengar firman Tuhan, sedang terbaring karena COVID di rumah sakit, ada hadirat Tuhan yang menyertai engkau di ranjang engkau terbaring. Saudara, kalau Tuhan yang menjadi alasan engkau bersukacita, maka alasan-alasan dunia ini tidak bisa menggugurkan sukacitamu. Jadi kalau Tuhan menjadi alasanmu bersukacita, maka seluruh persoalanmu di sekitarmu akan ditenggelamkan oleh sukacita Allah yang besar. Haleluya, amin saudara. Ya, saudara, sukacita kita tidak boleh dikaitkan dengan keadaan yang ada. Belajar dari Habakuk. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Ketika Paulus berkata bersukacitalah, senantiasa bersukacitalah, Paulus sedang menyatakan kebahagiaannya tidak ditentukan oleh penjara. Kebahagiaannya itu adalah sebuah pilihan dari diri dia. Apakah dia mau membenci kepada Romawi, mengurung dia? Tidak mau. Apakah dia mau dendam kepada serdadu yang menyiksa dia? Dia tidak mau. Dia tidak mau memilih untuk membenci. Dia tidak memilih untuk marah. Dia tidak memilih untuk iri dengan orang bebas di luar penjara. Paulus memilih berbahagia dalam keadaannya. Saudara lihat, dia bisa mengimpartasikan, dia bisa memberikan pengaruh, menuliskan surat yang bernadakan sukacita, surat yang begitu riang nadanya, dan bahkan ketika jemaat Filipi menerima, begitu mengejutkan. Ini orang yang dalam penjara, tapi menasihati kita yang di luar yang bebas supaya bersukacita. Dia di dalam penjara bisa sukacita. Kita yang di luar punya uang, punya pasangan, punya keluarga, punya pekerjaan. Kok kita gak bisa sukacita? Dan lebih dari segalanya, kita punya Tuhan yang sama seperti Rasul Paulus. Masa kita gak bisa bersukacita? Saudara lihat, kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan hidup, saudara, dengar baik-baik, kebahagiaan hidup, sahabat doa, tergantung pada kualitas pikiran Anda. Saudara, sudahkah pikiran kita hari ini penuh dengan pikiran Kristus? Saudara, pikiran kita dipengaruhi oleh pikiran profit, pikiran teman, pikiran bertemu sahabat, atau yang lain? Saudara, sekali lagi saya ingat, motivasi yang diberikan oleh Alkitab bukan motivasi yang seperti diberikan oleh dunia. Hari ini kebenaran yang ditampilkan Alkitab adalah kebahagiaan hidup yang tergantung pada kualitas pikiran yang dalam berhubungan dengan Tuhan. Jadi begini saudara, pikiran saudara harus penuhi dengan Tuhan yang memberkati hidup saudara. Sahabat yang kita miliki itu anugerah Tuhan. Sahabat pun dari Tuhan. Karir kita dari Tuhan. Kalau kita bangun pagi hari ini kita punya janji. Janji itu bisa terlaksana karena Tuhan. Jadi hari ini saudara kalau bangun, saudara melangsungkan kehidupan, ingatlah bahwa Tuhan yang memberkati semua berjalan lancar hari ini. Bukan karena kekuatan kita. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita taruh pikiran kita
di dalam kuat kuasa Tuhan. Kenapa ada orang khawatir? Teman saya jadi ketemu saya tidak ya? Hari ini semua bisa berjalan tidak ya? Karena tidak menaruh pada Tuhan yang menguasai situasi dan keadaan. Saudara tahu, rencana kita sebagus apapun, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau lakukan perjalanan, coba saudara wisata. Siapa yang bisa mengendalikan cuaca? Ketika suatu berwisata ke satu tempat, nggak taunya hujan. Seluruh rencana berubah. Nah, maka saudara lihat, kembali lagi, bagaimana kita bisa memilih untuk mempercayai Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini saya kembali mengingatkan kita bahwa sukacita kita yang sesungguhnya, sukacita yang sejati adalah di dalam Tuhan. Dan sukacita itu kita sungguh-sungguh tanamkan di pikiran kita bahwa itu dimulainya, berasalnya dari sumber itu sendiri. Siapa sumber sukacita? Tuhan. Jadi kalau pikiran kita tidak punya Tuhan, kita meluputkan pikiran kita di dalam memberikan waktu bagi Tuhan menguasai, di mana kita mengundang Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, kita nggak bisa sukacita. Sebentar keluar dari rumah habis doa, kita udah jengkel. Mungkin tetangga yang bikin kita jengkel, mungkin di jalanan yang macet gitu bikin kita tidak sejahtera, mungkin sampai di kantor kita bertemu sesuatu kejadian, schedule kita yang berubah. Mungkin makanan saat ini kita keluar, habis ini kita pergi makan, makanan tidak seperti yang kita pesan, pelayan restoran membuat kita tidak damai. Tetapi kalau kita langsung ingat kembali kepada Tuhan, hari ini saya mau berkata, kita tetap bisa bersukacita dalam pelayanan restoran yang tidak baik, dalam janji temu yang tidak berjalan lancar, di tengah jalanan yang tidak berjalan baik. Kenapa? Karena kita menyertakan Tuhan di dalam pikiran kita. Ingat, kemarin saya mengatakan fokuslah kepada firman Tuhan. Hari ini saya mengajar kita bahwa kita harus menata pikiran kita di dalam firman. Menata hubungan pikiran kita dengan Tuhan. Maka itulah yang menghasilkan sukacita senantiasa. Kebahagiaan adalah pikiran. Ingat saudara, kebahagiaan tergantung bagaimana kita mengkaitkan pikiran kita dengan Tuhan. Ingat saudara, kunci sukacita yang dikatakan Paulus itu intinya adalah berhubungan dengan Tuhan. Dan ingat, sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan apapun. Sukacita adalah sebuah pilihan. Pilihlah bahagia hari ini. Pilihlah sukacita hari ini. Selesai ibadah hari ini, pilihlah jalani hidup bersama dengan Tuhan. Maka sumber sukacita itu Tuhan akan mengalirkan damai sejahtera dan sukacita yang tidak ada habisnya dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.